誕生日おめでとう。本当に立派になったね、ナルト。Pernahkah kamu membayangkan berperang melawan musuh yang bahkan tidak bisa kamu lihat? Bukan karena dia bersembunyi, bukan karena dia licik, tapi karena dia terlalu cepat. Dalam dunia shinobi yang menuntut kewaspadaan, di mana setiap detik menentukan hidup dan mati, ada satu nama yang membuat musuh mundur bahkan sebelum bertarung. Minato Namikaze. Dijuluki kilat kuning dari Konoha, sebuah nama yang bukan sekedar simbol kecepatan, tapi juga teror psikologis. Namun, pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat itu? Apakah ini hanya soal bakat, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang membentuk legenda ini? Banyak orang mengira julukan kilat kuning lahir karena kecepatan Minato, dan itu tidak salah. Namun, itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena jika kita bicara tentang kecepatan dalam dunia shinobi, banyak ninja lain yang juga cepat. Ada yang melatih tubuhnya hingga batas ekstrim, ada yang mengandalkan refleks, bahkan ada yang menggunakan cakra untuk mempercepat gerakan. Tapi Minato tidak bermain di level itu. Kecepatan Minato bukan tentang seberapa cepat ia bergerak, melainkan tentang bagaimana ia menghapus konsep perjalanan itu sendiri. Melalui teknik Hirashin no Jutsu, Minato tidak berlari, tidak melompat, bahkan tidak berpindah dalam arti yang biasa kita pahami. Ia langsung ada. Dari satu titik ke titik lain, tanpa proses, tanpa waktu, tanpa jarak. Dan disinilah segalanya berubah. Karena dalam pertarungan, yang menentukan bukan hanya kekuatan, tetapi waktu reaksi. Setiap shinobi dilatih untuk membaca gerakan lawan, mengantisipasi serangan dan merespon dalam sepersekian detik. Namun bagaimana jika tidak ada gerakan untuk dibaca? Bagaimana jika lawanmu tidak datang, tapi tiba-tiba sudah ada di sana? Di titik itu, semua insting bertarung menjadi tidak berguna. Minato tidak hanya lebih cepat dari musuhnya, ia membuat musuhnya tidak punya kesempatan untuk menjadi cepat. Dan ini yang membuatnya berbeda dari ninja lain. Karena kecepatan biasa masih bisa dilawan, masih bisa diprediksi, masih bisa diantisipasi. Tapi kemampuan Minato menghancurkan seluruh sistem itu. Ia mengubah pertarungan menjadi sesuatu yang sepihak, bukan karena ia lebih kuat secara fisik, tetapi karena ia bermain di dimensi yang berbeda. Lebih jauh lagi, Hirashin bukan sekedar teknik. Ia adalah arsitektur strategi. Setiap kuna yang dilempar Minato bukan hanya senjata, melainkan titik koordinat. Setiap tanda yang ia tinggalkan bukan hanya jejak, melainkan ancaman yang terus aktif. Artinya, bahkan ketika Minato tidak bergerak, ia tetap mengendalikan medan perang. Musuh bukan hanya takut pada Minato yang mereka lihat, tetapi juga pada Minato yang bisa muncul kapan saja. Dan dari sinilah julukan kilat kuning mendapatkan makna yang sebenarnya. Bukan sekedar cepat, bukan sekedar mematikan, tapi sesuatu yang tidak bisa dipahami, tidak bisa diprediksi, dan tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Sesuatu yang bagi musuhnya terasa seperti menghadapi hukum alam itu sendiri. Dan ketika seorang manusia sudah disamakan dengan fenomena alam, disitulah ia berhenti menjadi sekedar shinobi dan mulai menjadi legenda. Julukan kilat kuning tidak lahir di akademi. Ia tidak dibentuk dari latihan, ujian, atau pengakuan resmi. Ia lahir di tempat yang jauh lebih kejam, medan perang. Pada masa Perang Dunia Shinobi ketiga, dunia tidak lagi mengenal belas kasihan. Setiap desa bertarung bukan hanya untuk menang, tapi untuk bertahan hidup. Dan di tengah kekacauan itu, muncul satu anomali, Minato Namikaze. Ia bukan prajurit yang membawa kehancuran besar-besaran. Ia tidak menghancurkan satu pasukan dalam satu ledakan. Ia tidak menciptakan teror dengan kekuatan brutal. Justru sebaliknya, Minato menciptakan ketakutan melalui ketepatan dan kecepatan yang tidak masuk akal. Ada satu fakta yang jarang disadari. Musuh tidak takut melawan Minato. Mereka takut karena mereka tahu tidak akan ada pertarungan. Semuanya akan selesai sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi. Karena itu, perintah dari desa-desa besar menjadi sangat sederhana, bahkan terdengar tidak masuk akal untuk dunia shinobi. Jika bertemu Minato, mereka bisa mundur tanpa perlawanan. Bayangkan implikasinya. Dalam budaya ninja yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan, mundur tanpa bertarung adalah aib. Namun dalam kasus Minato,
Itu bukan lagi soal kehormatan, itu soal bertahan hidup. Di titik ini, perang tidak lagi menciptakan pahlawan. Perang mulai menciptakan mitos. Minato bukan lagi individu. Ia berubah menjadi simbol. Simbol bahwa ada sesuatu di luar logika peperangan biasa. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan jumlah pasukan, tidak bisa dihentikan dengan strategi konvensional. Dan dari sinilah julukan itu mendapatkan bobotnya. Kilat kuning bukan hanya deskripsi, ia adalah narasi kolektif ketakutan. Setiap kali seseorang melihat kilatan kuning di medan perang, yang muncul bukan hanya ancaman fisik, tetapi tekanan psikologis yang melumpuhkan. Musuh mulai ragu sebelum bergerak, mulai takut sebelum menyerang, dan dalam perang, keraguan sekecil apapun sudah cukup untuk menentukan kematian. Namun di balik semua itu, ada ironi yang jauh lebih dalam. Semakin cepat Minato mengakhiri pertempuran, semakin sedikit korban yang jatuh. Secara moral, itu adalah tindakan yang benar. Namun secara psikologis, itu justru membuatnya semakin ditakuti. Karena manusia bisa memahami kekuatan yang besar, tapi manusia selalu takut pada sesuatu yang tidak sempat mereka pahami. Minato tidak memberi waktu untuk rasa aman, tidak memberi ruang untuk adaptasi. Ia hadir sebagai kejutan dan menghilang sebagai kepastian. Dan pada akhirnya, perang tidak hanya membentuk kemampuan Minato, tetapi juga membentuk cara dunia melihatnya. Bukan sebagai manusia biasa, bukan sebagai ninja hebat, melainkan sebagai sesuatu yang lebih sederhana dan lebih menakutkan. Sebuah kejadian yang tidak bisa dicegah. Sebuah kilat yang selalu datang terlalu cepat. Apa yang membuat Minato benar-benar berbeda, bukan hanya tekniknya, tetapi cara berpikirnya. Karena jika kita lihat lebih dalam, Hiraishin no Jutsu bukan sekadar teknik teleportasi. Ia adalah sistem berpikir taktis yang kompleks. Minato tidak bertarung dengan reaksi, ia bertarung dengan prediksi. Setiap kunai yang ia lempar bukan hanya senjata, ia adalah titik koordinat. Sebuah kemungkinan yang disiapkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Dan disinilah letak keunggulannya. Sebagian besar shinobi menunggu serangan datang, lalu merespons. Minato tidak menunggu. Ia sudah membangun peta kemenangan bahkan sebelum musuh bergerak. Bayangkan ini, di medan perang ada puluhan titik yang telah ditandai. Bagi orang biasa, itu hanyalah kunai yang tersebar. Namun bagi Minato, itu adalah jaringan. Sebuah sistem ruang yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Artinya, setiap langkah musuh, tidak peduli kemana mereka bergerak, sebenarnya sudah masuk dalam wilayah kontrol Minato. Di titik ini, kecepatan fisik menjadi tidak relevan, karena Minato tidak mengejar musuh. Musuhlah yang tanpa sadar masuk ke dalam skenario yang sudah ia rancang. Inilah bentuk kecerdasan yang jarang disadari. Kemampuan untuk mengubah medan perang menjadi sesuatu yang hanya menguntungkan satu pihak. Dan lebih jauh lagi, Minato memiliki satu kelebihan yang sangat langka, kejernihan dalam tekanan. Dalam situasi di mana shinobi lain panik, ragu atau terburu-buru, Minato tetap tenang. Ia tidak hanya cepat dalam bergerak, tetapi juga cepat dalam memutuskan. Karena pada akhirnya, kecepatan tanpa keputusan yang tepat hanyalah kekacauan. Namun keputusan tanpa kecepatan hanyalah penyesalan. Minato memiliki keduanya. Dalam banyak kasus, musuh bahkan belum menyelesaikan satu rencana. Sementara Minato sudah menjalankan 3 kemungkinan sekaligus. Dan inilah yang membuatnya tampak tidak masuk akal. Bukan karena ia melanggar hukum dunia, tetapi karena ia memahami dunia itu lebih cepat daripada orang lain. Jika shinobi lain bertarung dalam hitungan detik, Minato bertarung dalam hitungan kemungkinan. Setiap gerakan adalah pilihan, setiap pilihan sudah ia hitung, dan setiap hasil sudah ia antisipasi. Di titik ini kita mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Kilat kuning bukan hanya simbol kecepatan tubuh, ia adalah simbol dari pikiran yang selalu tiba lebih dulu. Dan ketika seseorang bisa berpikir lebih cepat daripada dunia di sekitarnya bergerak, maka baginya kemenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang hampir pasti terjadi. Namun ada satu hal yang membuat Minato berbeda dari legenda lainnya. Ia tidak pernah kehilangan dirinya sebagai manusia. Di balik julukan kilat kuning, ada seorang suami, seorang ayah, dan seorang Hokage yang memikul beban desa. Minato tidak menggunakan kekuatannya untuk mendominasi.
ia menggunakannya untuk melindungi. Puncaknya terlihat saat serangan Kyuubi. Di saat semua orang panik, Minato membuat keputusan yang tidak dipikirkan oleh siapapun. Ia mengorbankan dirinya, bukan karena ia tidak punya pilihan, tetapi karena ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan masa depan tetap ada. Di titik ini kita mulai memahami sesuatu. Kilat kuning bukan hanya tentang kecepatan, ia adalah simbol dari tindakan tanpa ragu ketika semua orang masih berpikir. Julukan itu akhirnya menjadi legenda. Namun jika kita lihat lebih dalam, kilat kuning bukan hanya tentang Minato. Ia adalah representasi dari prinsip hidup, bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, orang yang bertindak cepat dengan ketepatan, kesadaran, dan tujuan akan selalu berada satu langkah di depan. Minato tidak hanya cepat, ia jelas. Ia tahu apa yang harus dilakukan dan ia tidak membuang waktu untuk meragukannya. Dan mungkin itulah alasan mengapa ia begitu ditakuti. Karena di dunia yang penuh keraguan, orang yang tidak ragu adalah ancaman terbesar.